Eee, Alhamdulillah, eee, selamat datang rekan-rekan sekalian ya. Kita kembali lagi di Halaqoh IT yang ke-13. Ini kita, eee, melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin tuh dengan tema membangun dunia digital dengan Next.js. Nah, sekarang kelanjutan yang kedua. Mungkin untuk yang kemarin belum, mengikuti, bisa coba dicek lagi di grupnya. Kemarin tuh saya udah share, slide dan juga rekaman, yang sebelumnya. Mungkin bisa dicek sana. Oke, sebelum itu saya akan share dulu layarnya. Oke, sebentar. Sudah muncul? Belum ya? Udah ada muncul? Belum. Oh, belum. Belum. Oke, saya udah muncul ya? Ya, udah. Oke. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan lanjutkan ya yang kemarin. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai best practice untuk penggunaan Next.js di umum ya, berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami gitu selama berkutat di dunia industri menggunakan Next.js untuk saat ini. Oke, kita langsung saja. Saya akan coba memaksimalkan waktunya ya, 1 jam. Oke, nah di pertemuan kali ini mengenai best practice-nya sebetulnya ada banyak macamnya. Apalagi khususnya di bidang computer science. Nah, di sini saya membagi menjadi 2 poinnya. Yang pertama ada perihal metodologinya, di mana kita akan sedikit membahas perihal prinsip clean code, terus juga prinsip atomic design. Dan juga di poin selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai stack atau teknologi apa saja yang akan digunakan bersamaan dengan Next.js. Nanti di sana akan sedikit juga dijelaskan mengenai CSS library, kemudian UI library-nya, state management, feature-nya, dan ada satu lagi itu untuk tes ya. Cuman sama saya ini nggak dimasukin. Itu opsional untuk tes. Nah, kenapa membahas metodologi? Karena ya biasa kalau programmer kadang yang bikin lama itu bukan ngodingnya, tapi istilahnya apa ya, ngasih nama variabel. Nah, itu kadang suka lama gitu. Ini mau ngasih nama variabel, mikir dulu apa gitu, sesuai fungsinya atau apa gitu kan, suka bingung gitu. Seringan saya sering gitu, kebingungan. Oke, next. Nah, perihal metodologi khusus untuk Next.js ini kan, karena Next.js itu menggunakan library React ya. Dan di sini kebanyakan orang itu untuk mengikuti best practice-nya itu sama seperti bahasa-bahasa lainnya. Yaitu biasa menggunakan prinsip clean code. Nah, di sini untuk clean code sudah tersedia PDF-nya online gitu ya, untuk membaca sumber ini. Mungkin bisa coba cari di Google, istilahnya clean code. Nah, dan untuk clean code sendiri di React, ini ada beberapa poin yang saya rangkum. Dan selamat datang ya buat yang baru join. Nah, untuk penggunaan mengimplementasi clean code gitu di sini di React, itu yang pertama ketika kita
membuat sebuah komponen karena React itu sudah pasti komponen base. Jadi kalau misalkan kita membuat project Next.js tapi di dalamnya tidak komponen base gitu tapi halaman base itu kan tidak sejalan gitu, tidak sejalan dengan fungsi teknologi React gitu. Nah, ketika kita membuat komponen yang dibuat ini dia itu harus simple dan mudah dipahami. Kenapa? Karena dalam dunia programming gitu ya, ketika kita membuat sebuah project, tentunya kita tidak bekerja sendirian. Kita bekerja bersama tim dan ada rekan-rekan lainnya itu. Sehingga kita juga harus memastikan bahwa apa yang kita tulis itu mudah dipahami untuk orang lain dan untuk kita di masa yang akan datang. Karena terkadang kita udah ngoding itu bikin fungsi dan lain sebagainya, bisa seminggu kemudian lupa gitu atau 2 minggu kemudian lupa. Nah, kenapa? Karena ya kita tidak menulis kode yang mudah dipahami gitu dan mungkin minim akan dokumentasi. Jadi seminggu lupa gitu. Nah, itu tidak baik tuh ya. Kemudian menggunakan nama variabel yang tepat. Jadi jangan menggunakan asal-asalan gitu karena dikejar deadline kita asal menamai variabel-variabel gitu, asal dipakai gitu. Yang ngerti cuman kita aja sendiri gitu. Itu juga kalau seminggu nggak lupa. Nah, gitu. Kemudian ada poin selanjutnya itu don't repeat yourself. Jadi jika ada kode yang akan digunakan berulang di tempat yang lebih dari satu gitu ya, jangan di copy paste gitu, diusahakan kita cukup mengimport function tersebut gitu, sehingga kita tidak capek-capek nulis 2 kali, bukan nulis, ngetik, tidak capek-capek ngetik 2 kali. Nah, kemudian disarankan juga menggunakan functional komponen gitu. Dulu React itu di awal ketika awal-awal muncul, penulisannya itu menggunakan kelas komponen. Jadi tidak apa ya, sangat OOP gitu. Nah, untuk saat ini sangat disarankan menggunakan functional component karena lebih readable dan mudah diadaptasi dengan programmer dari bahasa yang lain. Sehingga tidak pusing ketika orang melihatnya menggunakan kelas komponen. Nah, kemudian juga kita harus menggunakan validasi untuk properties yang akan digunakan. Nah, ini kan karena kita udah menggunakan TypeScript, maka ketika kita membuat function, kita mendefine properti-propertinya, itu juga harus dijelaskan tipe-tipe dari properti tersebut. Dan kemudian ada memisahkan antara logic dan UI-nya. Nah, ini akan nyambung dengan poin yang selanjutnya mengenai atomic design. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita ketika debugging issue gitu. Jadi ketika ada kendala, kita bisa langsung mengetahuinya gitu. Minimal langsung tahu di mana lokasi itu, apakah itu kendala dari UI atau kendala dari logiknya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus konsisten dalam penulisan, mulai dari penamaan, indentasi, dan formattingnya. Nah, ini kita juga bisa dibantu dengan library yang bernama Prettier ya. Jadi library Prettier ini dia bisa memformat kode-kode kita. Kita cukup menyediakan saja konfigurasinya, apakah menggunakan default bawaannya konfigurasi yang sudah disediakan atau menyesuaikan dengan project kita gitu, khusus. Kemudian komponen juga dapat dilakukan unit test. Nah, ini masih berhubungan dengan tes ya kalau untuk yang poin terakhir ini. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai atomic design.
Nah, karena Next.js itu dia React ya, menggunakan komponen base, jadi sangat diusahakan harus selalu menggunakan meminimalisir copy paste gitu. Jadi kalau ada komponen yang sama, buat aja itu sebagai satu komponen, kemudian diimpor atau digunakan di komponen atau halaman-halaman yang lainnya. Nah, di sini ada sebuah metodologi yang bernama atomic design, di mana dengan menggunakan metode ini kita diharuskan untuk memisahkan komponen-komponen sesuai dengan fungsinya dan juga membagi-bagi komponen tersebut. Jadi ada dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini diistilahkan ada atoms, ada molecules, ada organisms, template, dan pages. Ini digunakan sebagai nama folder. Jadi ketika di dalam project Next.js-nya nanti akan ada folder yang bernama komponen, terus di dalamnya akan ada 5 folder ini. Cuman mungkin dalam penggunaannya tidak semua 5 folder ini digunakan gitu. Bisa seideal itu bisa, ada juga yang cuma 4 atau 3 gitu. Jadi cuman mungkin atau molekul, organisms, ada yang full 5. Nah, perbedaannya apa? Jadi untuk atoms itu unsur UI yang paling kecil gitu. Contohnya seperti text, jadi hanya tag P saja gitu atau tag H1 saja, cuman dia sudah dimodifikasi, stylenya sudah diatur sesuai dengan style project kita, sehingga ketika kita membutuhkan sebuah teks tinggal menggunakan komponen atom itu saja gitu. Jadi nggak copy paste lagi itu. Kalau misalkan ada judul kan, komponen judul, karena komponen ini dipakai di beberapa halaman, kita copy paste kodenya ada 10 baris, di copy paste semua. Nah, enggak begitu. Tapi kita bikin satu file khusus untuk teks tersebut dan kita kategorikan di dalam folder atoms seperti itu. Nah, selanjutnya ada folder molecules. Molecules ini dia isinya gabungan dari atoms itu. Contohnya bisa berupa untuk tombol input, misalkan tombol input, kemudian dia itu punya fitur untuk hide atau show password gitu. Nah, itu kan gabungan gitu ya, terus ada labelnya juga, ada teks label. Jadi kumpulan atom-atom digabungkan, nah itu bisa disimpan di dalam folder molecules gitu, file tersebut ya. Kemudian ada organisms, nah dia jangkauannya lebih luas lagi. Biasanya ini tuh digunakan untuk menyimpan komponen form, misalkan form login ya. Nah, form login kan di situnya ada judul, kemudian ada input email atau username, kemudian ada input password dan tombol submit biasanya. Nah, kumpulan molekul tersebut itu dikategorikan sebagai komponen organisms gitu. Jadi itu dimasukkan ke dalam organisms. Nah, sedangkan templates itu biasanya digunakan hasil dari organisme misalkan ya. Nah, di sana kan ada beberapa teks, tapi dalam filenya itu dia hanya menggunakan properties gitu. Jadi kosongan isinya. Nah, di dalam template itu isinya hampir sama dengan organisms. Jadi tidak ada teksnya, tapi semacam kerangkanya saja. Nah, kontennya atau penggunaan dari organisms dan template itu di mana? Ada di dalam folder pages gitu. Nah, gitu. Jadi pemisahan komponennya itu seperti itu gitu. Kalian nanti bisa coba googling ya lebih dalam mengenai atomic design, dan prinsip ini sangat populer gitu di hampir kebanyakan orang-orang front end gitu. Kenapa? Karena ini sangat memudahkan kita dan juga meningkatkan developer experience ketika develop aplikasi dengan stack React, Vue,
dan Angular seperti itu. Oke, nah untuk contohnya ini dari project kita kemarin ya. Kita kan menggunakan kemarin kita langsung cari dan nemu gitu ya, kebetulan nemu UI untuk aplikasi cuaca. Nah ini kemarin juga langsung di-push ke GitHub linknya, cuman saya lupa tuh linknya udah dimasukkan belum. Nah dari sini kita bisa lihat contohnya untuk Atom itu, dia itu bisa hanya berupa teks saja gitu. Contohnya di sini teks untuk menampilkan suhu. Nah dia dipisahkan dalam satu file dan dimasukkan ke folder Atom. Kemudian di dalam molekul dia itu di dalamnya bisa terdapat tiga komponen terpisah. Itu yang pertama untuk komponen teks menampilkan hari, menampilkan icon, apakah itu icon awan ya, sky atau sun. Kemudian ada juga untuk menampilkan suhu. Nah untuk organismsnya ini bisa berupa kumpulan dari molekul tersebut. Jadi daftar hari seperti itu, seperti yang dicontohkan. Nah untuk pages ya itu sudah jelas, itu satu halaman semuanya full sehalaman seperti itu. Nah itu sedikit mungkin penjelasan untuk metodologi yang akan kita gunakan. Kemudian untuk stack-nya di sini kemarin kita sudah menginisiasi project Next.js dan sudah diintegrasikan dengan Tailwind. Jadi selanjutnya seterusnya kita akan terus menggunakan Tailwind CSS, dan Tailwind juga ini digunakan di beberapa proyek di sini ya, di Kominfo kita menggunakan Tailwind, dan ada juga beberapa yang Bootstrap itu yang untuk Laravel juga. Nah kemudian itu kan untuk CSS-nya ya, utility CSS-nya. Dan kita juga pasti membutuhkan yang namanya custom class, itu custom style. Nah, untuk custom style ini penulisan kelasnya itu ada metodologinya juga. Dan yang paling populer itu kita menggunakan yang bernamanya BEM. Dia itu merupakan sebuah naming convention ya. Jadi ketika kita menulis sebuah kelas CSS itu nggak salah-salan, tapi berdasarkan dari blok, elemen, dan modifiernya gitu. Jadi misalkan dia itu blok untuk form, maka kita kasih namanya blok gitu. Terus kalau misalkan ada modifier yang lain, tinggal kasih dash aja gitu. Blok dash apa gitu dan sebagainya. Nah itu bisa coba cari juga. Nah kemudian untuk UI library-nya ada banyak ya pilihannya. Karena kita sudah menggunakan Tailwind, maka untuk UI library-nya mau tidak mau itu juga diusahakan yang sudah terintegrasi dengan Tailwind gitu. Nah, ada banyak UI library yang cukup populer di kalangan front end. Ada Next UI, ada Tremor UI, SaCN, Daisy UI. Mungkin yang sering pakai Nux itu akan familiar dengan SaCN, Daisy. Terus juga ada bawaannya itu Nux UI. Nah ini untuk Next UI dia juga ala-ala Nux UI gitu, rada ngikutin dikit. Nah di sini kita di Kominfo menggunakan ada yang menggunakan Next UI, ada yang menggunakan Daisy UI juga kalau nggak salah. Gitu. Nah kemudian itu untuk dari UI-nya ya. Nah kemudian bagaimana cara kita mengatur data-datanya gitu kan di Next.js ini. Nah di Next.js dan React itu ada sebuah istilah untuk mengatur flow data ya. Istilahnya itu state management. Jadi istilah state management ini digunakan karena
state itu dia berupa data, mirip seperti data ya di React. Dan kita itu harus dengan baik mengatur flow data ini ke berbagai komponen, karena React itu dia komponen base, maka kita juga harus mengatur bagaimana alur perpindahan data antar komponen. Nah, sebelum menggunakan 3 poin ini, sebetulnya kita bisa menggunakan state dari React itu ya, dari useState. Cuman mungkin itu dia ada sebuah kekurangan ya, bukan kekurangan, cuman mungkin kerumitan. Jadi kalau kita terlalu menggunakan state dari atas sampai bawah, maksudnya dari atas itu misalkan dari komponen page sampai ke atom, itu akan ada sebuah kendala yang disebut prop drilling. Jadi karena kita terus passing data ya dari komponen yang tertinggi sampai terbawah itu, jadi setiap kita define komponen harus selalu memasukkan properties yang sama ke komponen yang di dalamnya gitu. Jadi istilahnya itu kayak ya drilling, itu ngebor dari atas ke bawah kayak gitu. Nah, untuk menghindari itu kita bisa menggunakan state management, atau juga ada dari React itu React Context. Cuman untuk state management ini dia lebih simple dan setupnya tidak seribet React Context itu. Nah, di sini ada 3 macam state management. Ada dia itu yang atom base, ada yang reducer base, ada yang mutable base. Nah, kalau yang atom base itu dia sangat mudah dan simple gitu untuk diintegrasikan. Dan kita juga menggunakannya seperti memanggil, tidak seperti state pada umumnya lah, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan Jotai, jadi mungkin untuk selanjutnya akan terus menggunakan Jotai. Itu salah satu state management yang cukup populer ya. Di sini yang saya di sini kelimanya ini cukup populer. Dan kemudian untuk fetcher-nya juga ada beberapa library. Kita bisa menggunakan fetch default bawaan JavaScript, atau bisa menggunakan Axios, terus ada juga URQL, ada Apollo itu untuk GraphQL. Nah, karena untuk di project selanjutnya mungkin kita akan menggunakan REST API, jadi kita menggunakan Axios sebagai HTTP kliennya, seperti itu. Mau tunggu sebentar ya. Oke. Oke, maaf gangguannya. Oke, nah, yang selanjutnya mungkin kita akan langsung aja ya mengimplementasikan atomic design. Kemudian nanti juga karena kita sudah punya project UI tentang cuaca, kebetulan ada API yang public dan gratis, nanti bisa kita gunakan juga untuk diintegrasikan itu dengan project ini. Kemudian nanti kita akan menambahkan gambar juga, dan nanti update-nya akan di-push ke GitHub dan bisa di-share. Baik, langsung saja ini saya akan coba buka dulu VS Code-nya ya, sebentar. Oke, ini sudah terbuka. Nah, baik. Nah, udah kelihatan ya.
Nah, di sini karena untuk menyamakan konfigurasi dan mengikuti clean code yang tadi, ini bakal kita install dulu library Prettier. Ini kemarin belum diinstal library-nya. Kita install dulu. Untuk cara installnya, sebenarnya kita langsung buka aja webnya. Nah, ini webnya ini untuk Prettier. Jadi memudahkan kode-kode kita itu agar ya lebih mudah dibaca. Dan juga ini nanti akan nge-format otomatis kode-kode kita. Dan di sini ini saya sudah diintegrasikan dengan pengaturan VS Code. Jadi ketika file apapun itu di save, dia akan otomatis terformat. Nah, ini karena pakai VNPM. Kita install dulu VNPM. Install dulu Prettier-nya. Nah, setelah terinstall nanti di sini kita akan buat sebuah file. Nah, ini oke, sudah terinstall. Ini close saja. Kita akan membuat sebuah file untuk digunakan oleh Prettier sebagai default configuration. Jadi library Prettier ini dia akan nge-refer file ini. Kasih nama prettier.rc.json. Di sini cukup kasih open close curly bracket kayak gini kosongan. Ini dia akan otomatis mengambil konfigurasi default dari Prettier dan itu sudah cukup gitu. Konfigurasi defaultnya sudah cukup. Nah, di sini kita akan coba cek dulu apakah sudah terintegrasi atau belum. Misalkan kita kasih nama weather feature dulu. Nah, gini. Ketika ini di save, kalau plugin Prettier-nya sudah jalan, dia akan otomatis nge-format tulisan kode-kode ini. Nah, ini belum saya save ya. Akan saya save, Ctrl S. Nah, dia otomatis nge-format gitu. Jadi tidak perlu secara manual ngerapihin. Jadi nggak usah ngerapihin baris satu-satu manual gitu. Kita cukup install library Prettier ini, terus kasih konfigurasi default. Terus kita juga harus setup VS Code kita agar terintegrasi dengan library Prettier gitu. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi yaitu auto save. Jadi ketika di save dia bakal ngeformat Prettier begitu. Nah, ini kita cek dulu apakah projectnya masih jalan atau enggak. Jalan. npm run dev. Kita run dulu locally. Biar mudah layarnya bagi dua. Oke. Coba ya kita cek. Ini masih menggunakan nilai yang kemarin. Untuk reponya ini ada di repo GitHub saya nih kemarin. Linknya coba cek dulu udah di share atau belum. Saya share di grup ya.
Nah, ini linknya. Wah, ini udah lama sepertinya koneksi ini udah ada gangguan. Ini saya share dulu link GitHub-nya di Telegram. Nah, coba cek dulu. Oke, sambil jalan aja ya. Jadi untuk implementasi Atomic Design, di sini kita kan sudah ada folder SRC di mana folder itu mencakup hampir keseluruhan file-file TypeScript untuk project kita. Di sini di bagian root bikin folder terlebih dahulu untuk memisahkan komponen. Nah, gitu. Ini kasih nama komponen. Kalau kurang besar, di sini kita bikin folder lagi atoms. Terus bikin folder untuk molecules. Bikin folder lagi untuk organisms. Untuk pages itu sebetulnya opsional. Jadi kita bisa define langsung di sini di halaman di folder app, karena untuk Next.js dia struktur filenya itu mengikuti struktur routing URL-nya. Jadi yang ada di sini dia juga yang ada yang akan muncul di URL-nya nanti. Ini kenapa tidak muncul? Saya coba cek dulu. Ada project lain? Nggak ada. Saya restart dulu. Biasa ya kalau lagi percobaan jalan normal, lagi presentasi ada gangguan. Oke, saya restart dulu servernya. Ini biasanya cepat sih, cuman mungkin karena koneksi atau apa dia jadi rada lama gitu. So masuk localhost. Oke, sambil nungguin lagi. Jadi, nah tadi itu kan kita punya UI untuk menampilkan cuaca ya. Ini saya ada Figma ini. Jadi buat yang belum tahu, Figma itu dia semacam aplikasi untuk menggambar, mendesain, dan bikin prototype. Nah, jadi untuk yang ikutan lomba coding itu bisa menggunakan Figma untuk mendesain proposal-proposalnya itu, atau mendesain UI dan flow aplikasi proyeknya yang nanti akan dilombakan. Kita bisa menggunakan Figma di sini. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, di sini untuk atom ya, atom kita kan punya sebuah teks untuk menampilkan suhu. Nah, maka di sini kita akan situ di sini sebentar. Oke. Di halaman komponen ada atom, kita bikin dulu. Kita kasih nama aja foldernya teks. Dia huruf kecil. Jadi untuk folder dikasih nama huruf kecil, tapi untuk nama komponen dia menggunakan huruf kapital di awalnya.
Nah, di sini kita kasih nama aja apa ya? Temperatur. Nah, tsx. Dari sini kita cukup kasih shortcut array-fce, dia akan otomatis mengenerate sebuah arrow function. Nah, ini kemarin udah dikasih tahu juga, jadi untuk memunculkan shortcut ini bisa diinstal library rekomendasi yang ada di slide kemarin. Yang belum tahu mungkin bisa dicoba cek lagi di grup dan dicek PDF-nya. Nah, di sini nanti akan otomatis membuat itu. Nah, di sini kita kan sudah ada nih, ini untuk teks yang ini yang tadi 72 ini. Cukup copy paste aja di sini. Nah, agar lebih dinamis, kita perlu membuat sebuah properties di sini, dan ini propertiesnya sudah di destructure, jadi lebih readable karena ini cuman memiliki satu props ya untuk sekarang. Nah, di sini kita kasih nama temperatur aja. Temperatur. Dan kita juga harus define tipe data dari properties ini. Temperatur kita kasih string saja lebih dulu. Nah, di sini untuk menggunakan variabel di dalam HTML, di dalam React, kita harus menggunakan open close curly bracket yang seperti ini. Nah, ini curly bracket, bahasa Indonesia apa ya? Nah, ini gunakan di sini. Jadi ketika kita memanggil komponen temperatur dan kita menggunakan properti temperaturnya di sini, itu akan dimasukkan ke dalam tag paragraf ini. Gitu. Nah, jadi isinya bisa berubah-ubah. Kita juga bisa kasih default value teksnya itu 0. Nah, ini kan dia baris-barisnya itu dia rada acak-acakan gitu ya. Karena kita sudah terinstall Prettier, bisa dicek juga di VS Code, ini ada di pojok kanan bawah checklist. Kalau ini saya save, dia akan otomatis format tulisan-tulisan ketikan-ketikan ini. Nah, ini saya save, Ctrl S, akan otomatis terformat itu. Nah, seperti itu. Ini karena tidak dibutuhkan, jadi React itu dia sudah global import, di sini bisa dihapus. Nah, sekarang gimana cara menggunakan teks ini gitu? Teks komponen. Jadi di halaman ini, di halaman page, di sini kita cukup panggil aja tuh tadi komponen yang dibuat temperatur. Ini kalau kita pijit control space, jadi tulis dulu nama variabelnya, terus kalau di Windows control space, kalau di macOS ada control space. Nah, ini akan muncul auto complete-nya ya. Di sini tinggal dipanggil aja, klik, otomatis dia akan terpanggil importnya di sini di atas. Dan ini kita sudah pakai default import yang pakai add itu, jadi bukan titik-titik lagi. Jadi keuntungannya apa gitu menggunakan ini? Ketika kita melakukan refactor, jadi misalkan mindahin folder sebuah komponen, nah kita tidak perlu pusing lagi mikirin titik-titiknya. Ini sudah digantikan dengan simbol add ini sebagai default apa ya istilahnya, root default untuk folder src ini gitu. Jadi ketika kita pindahin file, tinggal pindahin aja, nggak usah juga ngeganti ini apa alamat setiap komponen yang ada di sini gitu. Nah, gitu sudah ini. Terus karena kita membutuhkan teks yang tadi, berarti kita, nah ini kan kita menggunakan TypeScript, jadi sudah muncul
autocomplete-nya gitu. Di sini ada sudah terbaca kalau komponen ini dia memiliki properti temperatur. Nah, itu bisa dikasih 72. Yang ini atas kita hapus. Nah, itu sudah. Dari sini saya coba cek lagi aplikasi kita. Mohon maaf atas gangguannya. Sekarang sudah muncul. Nah, ini kalau kita refresh, ini masih sama 72. Misalkan teksnya kita ganti 100, dia juga akan otomatis running mengganti ini jadi 100 juga gitu. Oh, ternyata masih loading juga ya. Kalau gitu kita lanjut dulu ke folder selanjutnya. Ini saya hide dulu ya biar nggak terlalu ini. Nah, di sini ada juga folder molecules. Ini yang tadi sudah membuat atom. Di sini kita bikin lagi atau kita kasih folder aja, mungkin kasih namanya list temperatur. Oh maaf, salah. Kasih file di sini. Nah, ini dikasih nama index dengan tulisan kecil, karena nanti ketika komponen ini diimport, dia akan langsung otomatis mengimport tanpa ininya apa formatnya gitu. Jadi langsung. Dan di sini untuk menggunakan indeks segini berarti ini menggunakan huruf besar. Beda dengan yang tadi temperaturnya teks. Oh, ini kayaknya nggak di dalam teks. Nah, gitu. Nah, tadi kan ada pemindahan file, otomatis di sini titik-titiknya tidak berubah, tapi ini tambahin teks. Gitu. Terus lanjut ke list temperatur di sini. Sama seperti tadi, kita ketika FCI, dia, nah, kasih nama. Nah, gitu. Oke, tadi dari halamannya itu kurang lebih contohnya, saya zoom out dulu dikit. Ya, panjang ya, jadi ini temperatur untuk komponen ini berarti yaitu just day. Nah, di sini kita ambil dari sini berarti. Nah, di sini. Ini di copy dulu. Paste di sini. Nah, kita coba cek apakah betul atau enggak. Kita tinggal import aja nih temperatur. Oke, sudah diimport. Gampang ya, jadi tinggal panggil ini aja langsung diimport. Nah, ini ada typo dikit. Oke. Di refresh. Kita coba restart dulu nih sebenarnya. Atau mungkin VS Code-nya gitu yang kendala. Coba close dulu. Reopen lagi VS Code. Ini masih muncul kan ya screen-nya? Masih. Oh, mantap, mantap. Ah, iya, sel-nya lambat.
Oke. Tapi kurang lebih untuk implementasi atomic design itu seperti itu ya, kurang lebih untuk folder-foldernya. Jadi intinya kita membagi folder berdasarkan penggunaannya dan ya tujuan masing-masing dari komponen itu. Jadi untuk satu komponen berfungsi untuk satu tujuan. Ini juga sejalan dengan istilah atau metodologi yang bernama solid principle gitu. Itu biasanya ya diajarin kuliah-kuliah apa itu, computer science itu. Cuman saya bukan lulusan computer science. Dan itu mungkin diterapkan juga di bahasa pemrograman yang lainnya selain JavaScript. Untuk JavaScript, solid principle diterapkan biasanya untuk yang full stack. Jadi Node.js terus React itu, Stack itu kebanyakan menggunakan solid principle. Sebentar saya coba ke terminal lainnya. Ya ini dia rada lemot. Oke, di terminal item. Nah, oke, jadi code DTN front end. DTN front end salah. Nah, ini close saja. Oke, lanjut dulu yang tadi ya, yang terminal tuh. Nah, sambil nunggu. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini ada 145 baris. Nah, ini lumayan pusing juga gitu kan kalau baca kode. Lihat kode sampai sebanyak ini gitu. Terus ini terlalu banyak repetisinya, jadi kan kita punya sebuah teks untuk menampilkan hari, sebuah elemen untuk menampilkan icon, dan teks-teks untuk menampilkan suhu-suhu. Nah, 3 item ini kita bisa bagi-bagi lagi nih. Contohnya untuk yang cara memudahkan membagi-baginya itu bisa di satu file yang sama kita bikin dulu terus terpisah. Misalkan ini kan list temperatur, berarti di dalam list itu artinya ada item-item dari temperatur itu. Bisa kasih nama item temperatur. Nah, di sini kita akan mendefinisikan isi dari itemnya itu apa saja gitu. Nah, ini bisa di close aja terus diambil satu item di sini karena ini kan semuanya pasti sama. Nah, ini ambil satu. Kita udah dapat nih di satu item ini dia ada teks, ada suhu, dan ada icon. Nah, icon juga di sini kan ada dua ya, ada icon awan dan ada icon matahari. Nah, ini kita bikin lagi nih di atas. Kasih nama mungkin sky icon. Nah, di sini ini yang paling pertama ini dia kan awan. Apa saja di sini? Awan. Nah, udah itu di sini cukup dipanggil saja sky icons. Nah, gitu. Tapi kan kita punya dua ya, jadi bukan sky aja, tapi ada the sun yang mataharinya. Dia ada di opsi kedua. Ini kita copas juga sky icon. Terus ada lagi sun icons. Nah, itu dia kita udah punya dua nih.
sun, dan sky. Nah, di sini biar lebih dinamis, biar kita bisa mengcustom nama hari dan cuacanya, maka kita perlu mendefinisikan properties yang akan digunakan. Bisa, nah ini dia udah otomatis di generate ya. Ambil saja. Karena ya AI itu sebuah tools ya, jadi jangan anggap AI itu sebagai saingan atau musuh, tapi AI itu sebagai tools untuk mempermudah, untuk membantu kegiatan sehari-hari. Untuk developer yang membantu ngoding, bukan menggantikan tapi membantu. Nah, di sini dia udah definisikan day. Nah, tinggal pakai ini, pakai open close curly bracket. Ini untuk hari. Di sini icon nanti kita ganti. Nah, ini untuk temperatur, ini kayaknya dia temperatur tertinggi dan temperatur terendah. Kasih namanya min temperatur, dan ada max temperatur. Nah, gitu. Ini keduanya kita kasih mana tadi? String. Nah, terus untuk ikonnya, karena kita punya 2 icon, berarti harus menyediakan semacam kondisi untuk render apakah kita akan menampilkan sky icons atau menampilkan sun icons. Nah, ini sebentar saya coba pasang dulu dia. Ini yang maksimum. Di sini yang minimum ya. Nah, gitu. Minimum, maksimum. Nah, ini untuk kasih nama variabel apa ya? Mikir dulu nih. Kasih nama aja is sunny day. Apakah dia matahari bersinar sedang cerah. Nah, di sini cara menggunakannya di dalam JSX-nya ini ya. Kita bikin open close bracket, terus menggunakan conditional rendering. Jadi kita bikin kondisinya dulu. Jika sunny day-nya true, maka kita akan menampilkan sun icons. Nah, kalau dia false, dia akan menampilkan sky icons. Nah, dengan kode segini, 5 baris, ini dari yang tadinya 150 ini bisa dibikin lebih ringkas lagi gitu. Tapi untuk itu kita memerlukan sebuah list data. Jadi kita bikin dulu di sini listnya. Untuk sementara ini karena belum terintegrasi, kita kasih nama data, di mana data itu sebuah array dan array of object, dan setiap objeknya itu ya terima kasih AI. Ngerti ya, dia langsung ngebaca. Nah, di dalam data itu kita ada nama hari, kondisi apakah dia itu sunny day atau tidak, terus temperatur minimum, temperatur maksimumnya seperti apa. Nah, ini di sini kita bisa hapus aja nih semua item yang ada di sini, karena ini akan tergantikan dengan komponen yang udah dibikin tadi. Nah, di sini kita memodifikasi array data ini. Nah, ini kan data ini dia berupa array objek. Buat AI-nya ini Copilot, pakai GitHub Copilot. Dia berbayar Copilot. Tapi masih banyak alternatif lainnya yang gratis untuk AI.
Jadi ada yang langsung install pluginnya, tempel, langsung jalan gitu. Tapi kebanyakan harus login dulu di halaman webnya, terus dapetin token, integrasikan ke VS Code. Ada sih, ada banyak opsi selain Copilot gitu. Nah, di sini kita modifikasi array of object ini, dimodifikasi dengan mapping data tersebut, dimodifikasi agar berubah menjadi komponen JSX itu, komponen React. Nah, di sini kan kita sudah ada ya item temperatur. Nah, di dalam React ini, jika kita melakukan looping sebuah elemen, kita itu harus mendefinisikan parameter key setiap item yang ada. Nah, ini kalau misalkan kita hapus, ini akan menampilkan error gitu di sini, error di IDE-nya, juga error di lokalnya nih. Dia masih belum jalan. Sepertinya ini gangguan terminal ini. Oke, ini dulu. Nah, ini kan tadi kita sudah bikin beberapa properties ya. Tinggal di control space, muncul nih, ada property day, dan kita ingin menggunakan data-data yang sudah ada dari array ini. Berarti, nah aslinya itu seperti ini. Jadi data itu di mapping, kemudian apa saja isinya, kita kasih nama isinya itu item. Jadi per objek ini disebutnya di sini item. Nah, untuk setiap item kita akan menampilkan sebuah komponen yang bernama item temperatur dengan datanya itu untuk day kita ambil dari objek item.day. Berarti masuk sini item.day. Terus ada juga apakah dia cerah atau tidak. Berarti kita ngambilnya itu objek is sunny day, dan selanjutnya itu minimum temperatur. Ada terus maksimum temperatur. Nah ini kalau kenapa gitu ya, ini kenapa merah-merah gitu. Ini error dari ESLint. Jadi ini kan kemarin dari Next.js kita sudah install by default sebuah tools untuk mengatur gaya penulisan gitu, gaya penulisan dari project yang kita buat. Nah, kita kemarin sudah install ESLint dengan pengaturan default bawaannya. Dia sudah menggunakan pengaturan dari React. Nah, di sini ini merah karena ini tadi kita tidak mendefinisikan property key untuk setiap item yang dibuat. Kalau nggak pakai property itu bisa menyebabkan bugs. Dan yang dimasukkan ke dalam property key ini dia harus berupa variabel yang unik. Jadi jangan sama. Oleh karena itu di sini kita pakai indeks dari setiap objek di dalam array data itu. Nah, karena indeks itu kan dia akan selalu berbeda-beda. Ya, indeks pertama, kedua, ke 0 kayak gitu. Ini kita simpan dulu. Ini sepertinya ada lemot gangguan. Oh iya. Ini error tipe data. Nah, ini keuntungan menggunakan TypeScript, meminimalisir error dan bugs yang ada, yang berpotensi muncul itu. Nah, di sini ini ada error merah. Kenapa? Karena kita mendefinisikan properti isAnyDay itu sebagai string, tapi ternyata kita mendapatkan data berupa boolean gitu. Nah, ini ada kesalahan di sini ya, di propertinya. Jadi di sini diganti aja sama boolean. Jadi kalau isAnyDay dia itu true, tampilkan matahari, kalau false tampilkan awan. Gitu. Nah, ini udah diginiin dan sudah dipanggil di sini. Maka harusnya ini isinya sama ya. Sesuai gitu dengan yang ada di sini. Biar, nah ini kan
kita ganti misalkan hari Minggu. Ini yang pertamanya Minggu. Sininya rada. Nah, di UI dia udah berubah nih jadi Minggu. Nih artinya komponen kita nih udah berjalan, udah normal jalan itu. Ini Minggu. Nah, di sini kita sudah mengimplementasikan atomic design ke dalam project ini, project cuaca ini sini. Nah, itu untuk atom, molecules, kemudian ada lagi organisms. Oh ya, ini ada kesalahan ya. Jadi seharusnya yang ini list itu dia dipindahin ke organisms. Nah, ini kan kita sudah bikin item-item yang di atas. Nah, item-item yang di atas ini seperti sun icons, sky icons, itu dia masuk ke dalam atoms. Jadi di sini kita bisa bikin icons. Di situ bisa bikin lagi bisa kasih indeks agar kita cukup mengekspor setiap icon yang ada di dalam folder icons itu untuk memudahkan. Nah, di sini kita cukup di-cut saja 2 itu tadi, kemudian diekspor untuk setiap ikonnya. Nah, kemudian untuk item temperatur, dia ini kan dia berupa molekul, dan list temperatur ini dia berupa organisms. Untuk yang list kita pindahin dulu ke organisms, dan di dalam molekul kita bikin lagi folder item temperatur. Kemudian bikin filenya index.tsx. Nah, ini kan kita udah bikin, cukup di-cut, paste di sini, terus diekspor. Export default. Nah, sudah dapat import default item temperatur. Di sini bakal merah, soalnya dia tidak mendeteksi gitu. Ini item temperatur dari mana? Cukup diimport. Control space. Jadi nggak usah ngetik manual. Kalau kita sudah membuat sebuah komponen dan ekspornya sudah benar, di sini cukup di control space aja. Nah, itu muncul otomatis. Nah, ini masih merah. Kenapa? Karena kita belum melakukan import untuk icon matahari dan icon awan. Nah, ini sun icon, ini sky icon. Nah, oke. Ini sudah. Nah, jadi di sini kita sudah punya 3 folder ya, atom, molecules, dan organisms. Di sini di page juga kita sudah ini list temperatur. Nah, coba cek ulang projectnya. Di refresh dulu. Ini mohon maaf ya, sepertinya ada kendala nih sama terminal bawaan. Dia selnya rada lemot, nggak tahu kenapa, mungkin apa karena share screen atau gimana. Nah, ini kan kita sudah punya 3 folders, ada juga folder pages. Di sini kayaknya untuk di project ini, untuk folder pages tidak perlu dibuat, jadi cukup 3 saja gitu, atom, molecules, dan organisms gitu. Nah, ini sudah mengimplementasikan atomic design. Berarti yang selanjutnya itu kita akan melakukan fetching data dari API Open Weather yang tadi itu. Nah, untuk API-nya kemarin saya sudah ambil contohnya itu dari di sini, jadi URL-nya. Ini kita install dulu aja Axios-nya, HTTPS. Nah, di sini gampang, tinggal klik get started dan ikuti panduannya. Jadi diharapkan juga kita membiasakan untuk membaca dokumentasi. Jadi jangan mengimplementasi sebuah teknologi itu jangan
berdasarkan cenah atau berdasarkan si anu gitu, tapi dicek juga tuh dokumentasi masing-masing library, apakah metode yang akan kita gunakan itu dia masih up to date atau malah udah deprecated gitu, tidak digunakan lagi oleh library-nya. Nah, ini gampangnya di sini tinggal npm install Axios. Nah, dia akan menginstal library Axios. Axios ini dia sebagai HTTP client ya, khususnya untuk lingkungan JavaScript. Jadi library ini sudah umum digunakan untuk fetching data. Dan kayaknya dulu di waktu saya pakai project yang non stack modern gitu, pakai jQuery, itu ada juga tuh yang pakai Axios. Jadi ini bisa umum gitu digunakannya. Ini cukup diinstal aja, dan nanti tidak perlu menggunakan ini, nanti tinggal langsung diimport saja si Axios-nya. Oh ya, ini udah 1 jam nih. Dilanjut aja apa gimana nih teman-teman? Ini belum selesai nih. Tinggal apanya berarti? Ini belum integrasi ke API-nya. Itu aja sih, API OpenWriter-nya. Oh, nanti aja berarti kalau integrasi nama. Oh, nanti aja. Oh, boleh bisa. Oke, paling jadi tadi di sini kita sudah mengimplementasikan atomic design untuk project yang tadi ya, project yang kita buat dari kemarin. Kemarin kita belajar untuk menginisiasi project dengan Next.js, dan menggunakan project tersebut itu membuka pintu kita untuk memasuki dunia digital. Dan itu bukan salah satu cara, bukan satu-satunya cara, tapi ini hanya salah satu cara yang kita gunakan di sini, karena untuk memasuki dunia digital itu kan ada banyak cara gitu, dan teknologinya juga ada banyak. Cuman di workshop kali ini kita menggunakan Next.js untuk memasuki dunia tersebut. Nah, dan di workshop ini juga kemarin kita membuat aplikasi cuaca, dan nanti mungkin untuk integrasi dan menambahkan gambar dan lain sebagainya kita akan coba lanjutkan di pertemuan ketiga. Jadi nanti di pertemuan ketiga kita akan coba selesaikan proyeknya sampai akhir, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa mencoba mempraktekkan untuk membuat proyek tersebut gitu. Nah, untuk mempraktekannya tidak perlu menunggu sampai pertemuannya beres ya, tapi bisa coba juga dari sekarang gitu. Coba inisiasi proyek-proyek Next.js, atau bisa juga coba proyek yang lainnya seperti Nux dan Angular gitu. Karena ini saya ada pengalaman juga ya, pengalaman kemarin rekan kerja gitu ya. Dia itu mungkin dia sudah pengalaman 1 tahun, tapi mungkin dalam 1 tahun itu dia itu kerja itu hanya asal bekerja gitu. Jadi tidak pernah menginisiasi sebuah proyek. Jadi dia itu kerja langsung mungkin mengerjakan proyek yang sudah ada. Jadi ngoding aja gitu seperti biasa. Dan ketika diberikan tugas untuk membuat proyek baru, dia kebingungan gitu, dia tidak bisa. Nah, itu juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk kita itu selalu mengikuti perkembangan teknologi dan selalu mencoba gitu setiap teknologi yang muncul, apakah teknologi itu bisa bermanfaat bagi kita atau tidak, seperti itu. Nah, di sini juga saya cantumkan beberapa resource yang bermanfaat. Nanti seperti biasa PDF-nya akan saya share lagi di grup Telegram, dan ya diharapkan kalian mencoba gitu, karena
ilmu itu biasanya akan lebih nempel gitu ya ketika kita bukan hanya mendengar tapi juga mempraktekkan atau melakukan apa yang sudah kita dengar, kita dapatkan. Nah mungkin itu saja ya dari workshop kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di workshop yang selanjutnya, insya Allah minggu depan. Dan mungkin kalau ada pertanyaan di grup aja ya Kang ya? Atau mau di sini aja? Di grup aja, nanti aja di grup aja. Oh iya ya, di grup aja tanya. Kalau ada mungkin 1-2 boleh, kalau ada sekarang 1-2 boleh lah gitu, kalau ada. Ya 1-2 lah boleh kalau ada yang mau nanya gitu. Kemarin kayaknya ada yang mau nanya, cuman kebetulan Kalau ada ada nggak boleh. yang ada yang mau nanya atau ngobrol apa boleh. Waduh ini. Jadi Nggak, kita nanti Ikhwan bila setelah nanti pertemuan dari yang ketiga dari Sami materi ini, nanti insya Allah dilanjutkan dengan materi selanjutnya, 3 lagi pertemuan, dan nanti dihatamkan nanti workshop offline di TITN gitu ya, di Ranca Upah. Jadi kalau yang berminat silahkan bawa laptopnya, insya Allah kita sediakan internet gitu ya. Nah mudah-mudahan walaupun di leuweung itu kita siapkan internet gitu ya. Jadi nanti kalau mau nyoba gimana, kita akan coba materi yang praktikal, dalam arti mungkin yang gampang-gampang saja, yang penting karena kan waktunya panjang sekali ya, bukan panjang sekali dalam arti kan luas gitu materi ini, tapi kita hanya ada waktu 2 jam mungkin di sana itu, insya Allah 2 jam untuk workshop offline. Kita mungkin materinya yang simpel aja, tapi misalkan setelah nanti offline workshop TITN gitu ya, coding di TITN di Ranca Upas, nanti masih ada yang penasaran bisa ngobrol langsung, ataupun mungkin mau Kang anaknya udah tiasa lah, bisa aneh juga ingin berkontribusi di Jamiah, aneh juga bisa IT ingin join di volunteer Kominfo Pemuda Persis gitu ya, membangun dunia digital di Jamiah khususnya di Pemuda Persis. Dengan skill kita yang ada silahkan join saja, dan sambil belajar kita teman-teman volunteer Pemuda Persis ya di Kominfo itu silap membantu, insya Allah ada back end, front end gitu ya, DevOps, mobile, semuanya tersedia, tinggal antum mau milih yang mana, istilahnya mau di jurusan yang mana gitu role-nya, nanti kita coba bantu sesuai dengan karirnya nanti mau jadi apa gitu ya, dicoba dulu. Itu mungkin ikhwan fillah yang Allah muliakan. Syukron kasiron pada Sami ya, ini udah pertemuan kedua, udah terasa. Pokoknya insya Allah jangan sampai bosan, selalu istiqomah, sabar gitu ya, stok sabarnya yang banyak, karena ilmu itu tidak mudah untuk didapatkan lah, tidak bisa didapatkan dengan mudah gitu, perlu kesabaran dan keuletan gitu ya. Aneh juga masih terus belajar sampai sekarang ini juga. Oke, ikhwan fillah yang Allah muliakan, sekali lagi terima kasih yang sudah datang bergabung di workshop Halako ini, Halako IT menjelang di TITN yang ke-14 2014 di Ranca Upas ini. Ketemu lagi nanti pertemuan selanjutnya dan offline di Ranca Upas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di grup